Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur movie dari Kamen Rider yang berjudul Kamen Rider Gaim The Movie Great Soccer Battle Golden Freight Cup. Movie ini bercerita tentang Kazura Bakota yang dibawa ke dunia lain, di mana tim sepak bola menggantikan pertarungan rider yang kerap memakan korban. Di dunia itu dia melihat banyak hal yang berbeda dari dunianya, seperti Hase dan Yuya yang masih hidup di dunia ini. Meskipun mempertanyakan mengapa hal ini terjadi, namun ternyata ada rahasia tentang dunia ini. Selain itu muncul seorang pria aneh bernama Kogane yang mulai mengirimkan belalang kepada para armor rider lainnya, di mana belalang itu memakan mereka dan meninggalkan Lockseed mereka secara utuh guna menghidupkan kembali Lockseed emas. Selain Kogane, di sana juga muncul pemuda aneh bernama Lapis yang tampaknya memiliki hubungan dengan dunia baru ini. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film dinarasikan bahwa terdapat sebuah legenda kuno tentang buah emas Amborsia atau buah keabadian dan juga buah pengetahuan seperti yang dimakan Adam dan Hawa. Dan banyak orang yang memperebutkan buah itu. Namun tentu saja untuk mendapatkannya bukanlah hal yang mudah. Lalu cerita dimulai di Zamawi City yang sudah porak-poranda akibat serangan Overlord. Di sana terlihat kota atau Kamen Rider Gaim yang sedang membasmi para invest yang telah menginvasi bumi. Di saat yang sama ia tak sengaja bertemu seorang pemuda bernama Lapis. Karena pemuda itu penasaran dengan bola, maka kota pun menjelaskan secara detail apa itu permainan sepak bola. Setelah mengetahui permainan sepak bola tak memakan korban layaknya pertarungan rider, tiba-tiba pemuda itu pun menghilang. Sementara saat kota sedang mencari invest yang berkeliaran, tiba-tiba ia mendengar sorakan yang membawanya ke sebuah stadion sepak bola yang sudah ramai oleh sorak-sorai para penonton. Secara bersamaan, Mai tiba-tiba menghampirinya dan memintanya mengganti pakaian untuk bertanding dengan tim Baron. Selain itu di sana kota juga berjumpa dengan Yuya dan Hase yang ternyata masih hidup. Walau sebenarnya masih bingung dengan semua yang terjadi, namun kota akhirnya memulai pertandingannya dengan tim Baron. Beruntungnya di pertandingan itu Gaim berhasil memenangkan pertandingan. Dan lagi-lagi kota dibuat bingung dengan sikap Kaito yang dengan sportif menerima kekalahannya. Dimana biasanya Kaito pasti akan emosi dan tak terima jika timnya dikalahkan. Walau Kaito menerima kekalahannya, namun di sisi lain Peko merasa mereka pasti bisa menang andai dirinya memiliki Sengoku Driver seperti Kaito dan yang lainnya. Akan tetapi secara tak sadar seekor belalang aneh hinggap di tubuh Peko. Keesokan harinya tampak di kota bahwa Battle Street Dance bukan lagi suatu yang populer di sana melainkan sepak bola. Dan hal itu lagi-lagi juga membuat kota semakin kebingungan. Berkat kemenangan sebelumnya, kota pun lebih dikenal di kalangan pecinta dan sesama pemain sepak bola profesional. Yang membuatnya semakin bingung, kota Zamawi itu tak mengalami invasi Helheim seperti yang terjadi pada dunia kota sebelumnya, sehingga kota sempat mengira bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Selain itu di sana berkembang rumor tentang buah emas legendaris yang memiliki nilai yang sangat berharga. Saat ia kembali bertemu dengan Lapis, kota menduga bahwa dunia yang aneh itu pasti memiliki hubungan dengannya, karena sejak mereka bertemulah dunianya menjadi berubah. Namun saat kota akan menanyakan sesuatu padanya, pemuda itu kembali menghilang bersama datangnya Mai di sana. Selain kota, ternyata hal itu terjadi pada Michi, di mana Michi merasa aneh dengan dunia itu dan Takatora yang mengaku sudah memiliki istri. Karena itu Michi lantas memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia itu. Di toko Bando, Mai dan Bando tiba-tiba membahas rumor tentang buah emas yang bisa memenuhi apapun keinginan pemiliknya. Namun untuk mendapatkannya mereka harus berjuang hingga akhir. Di sini Yuya menduga bahwa hanya kotalah yang pantas mendapatkan buah emas itu. Namun di satu sisi kota masih bingung apakah buah emas itulah yang membuat makhluk dari Helheim menginvasi bumi. Sementara di markas Baron, tiba-tiba Peko datang dengan membawa Genesis Driver yang ia dapatkan entah dari mana. Seketika itu juga ia mengamuk dan memaksa Zack untuk bertarung. Kaito yang melihat Zack dalam bahaya lantas menolongnya. Namun Peko yang telah terbakar amarah tiba-tiba ditumbuhi tanaman misterius di tubuhnya lalu terhisap ke dalam Lockseed-nya sendiri. Kejadian itu lantas membuat Kaito dan Zack tak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat yang sama, Kaito tak sengaja melihat Lapis di sana sehingga ia pun mengejarnya. Dan ternyata kejadian itu tak hanya dialami oleh Peko saja, karena hal yang sama ternyata juga terjadi pada Hase sehingga hal itu membuat kota terkejut.
Kaito dan Zack menduga Lapis adalah dalang di balik kejadian itu, karena ia berada di sana saat kejadian. Kota yang sebelumnya juga melihat hal yang sama lantas menanyakannya langsung. Namun belum selesai mendengarkan penjelasan Lapis, tiba-tiba Zack mengamuk dan henshin untuk membunuhnya. Melihat hal itu, Kota dan Kaito pun berusaha menghentikan Zack. Namun sayangnya lagi-lagi hal yang sama terjadi pada Zack. Malam harinya, Oren atau Kamen Rider Bravo mengumumkan pada warga Zamawe bahwa kejadian yang membuat para rider menghilang adalah ulah salah satu rider. Untuk itu ia membentuk tim khusus untuk menyelidikinya. Sedangkan di Yggdrasil terjadi perselisihan antara Sid dan Takatora yang memperebutkan siapa yang pantas mendapatkan buah emas itu. Di sana tak diduga Sid juga menghilang setelah dikalahkan oleh Takatora. Sementara Takatora kini berniat memburu Yoko Minato agar tak ada lagi yang menghalanginya. Michi yang menyadari ada sesuatu yang aneh di sana lantas menyelidiki laboratorium Ryoma. Dan akhirnya terungkap bahwa ternyata Ryoma merupakan korban pertama dari kejadian menghilangnya para rider. Selain itu di sana Michi juga menemukan belalang yang aneh. Di kota, Oren dan Jonoichi mulai mengarahkan pasukannya untuk menyerang Yggdrasil. Begitu juga dengan Takatora yang mengerahkan tentaranya untuk memburu para rider yang tersisa. Kaito yang tak ingin kalah lantas memutuskan untuk ikut memerangi mereka seorang diri. Sementara Kota berniat menghentikan pertarungan di antara mereka. Saat mereka bertemu, seketika itu juga pertarungan dimulai. Lapis yang tak sengaja melihat kejadian itu pun tak menyangka bahwa di dunia buatannya itu pertarungan antara rider masih saja terjadi. Padahal ia berusaha membuatnya agar semua orang dapat hidup tanpa harus berperang satu sama lain. Saat Kota dihadang oleh Yuya di perjalanan, para rider akhirnya saling membunuh. Di saat yang sama, Michi yang masih menyelidiki kejadian itu menemui Lapis karena ia juga menduga Lapis adalah dalang di balik semua kejadian itu. Hal itu dikarenakan Michi menemukan keberadaan Lapis di video dokumentasi saat Profesor Ryoma menghilang. Di mana juga terungkap bahwa sebelumnya ternyata Profesor Ryoma telah menemukan sesuatu di reruntuhan Overlord, yaitu tentang para Overlord yang membuat sesuatu untuk menggantikan buah pengetahuan. Dari data penelitian itu, Ryoma bermaksud menciptakan kekuatan dewa lainnya. Namun sebelum hal itu terjadi, sayangnya Ryoma menghilang karena sesuatu. Dari semua itu, Michi menyadari bahwa dunia itu adalah buatan Lapis. Dan Lapis pun sengaja menyeret semua rider ke dunia itu untuk tujuan yang tak ia ketahui. Saat Michi akan menghabisi Lapis, DJ Sagara tiba-tiba datang dan memberitahukan bahwa memang benar dunia itu dibuat oleh Lapis. Namun yang melenyapkan para rider adalah orang yang berbeda. Sementara di tempat sebelumnya, Kota akhirnya menyadari bahwa Yuya yang ada di hadapannya bukanlah Yuya yang ia kenal dahulu, melainkan Kogane. Kogane adalah perwujudan dari buah emas yang melampaui buah pengetahuan. Dan ternyata ialah orang yang telah membuat para rider menghilang dan orang yang telah menciptakan para Overlord. Dengan mengumpulkan semangat bertarung para rider ke dalam Lockseed, maka ia berencana menggunakan semangat mereka untuk membangkitkan kekuatan buah emasnya. Seketika itu juga Kogane henshin dan memulai pertarungannya melawan Gaim. Perbedaan kekuatan di antara mereka lantas membuat Gaim dengan mudah dibuat terpojok. Di tengah pertarungan, Kota tak sengaja menemukan Lockseed Baron dan rider lainnya yang telah dilenyapkan. Ia pun segera mengambilnya dan menggunakan Lockseed itu secara bergantian. Dengan kekuatan Lockseed itu, Kamen Rider Mask pun dibuat terdesak. Namun hal itu tak berlangsung lama, karena di tengah pertarungan Kogane sengaja memprovokasi dan memancing kemarahan Kota untuk melenyapkannya seperti rider-rider lain sebelumnya. Dengan bantuan belalang anehnya, Kogane berusaha menanamkan benih-benih kejahatan dalam tubuh Kota agar ia tak bisa berhenti bertarung. Dengan membangkitkan amarahnya, Kogane berharap Kota lenyap dan menjadi makanan bagi buah emasnya seperti yang terjadi pada rider-rider yang telah menghilang sebelumnya. Namun sayangnya hal itu tak membuat Kota lenyap, melainkan membuatnya menjadi sosok Gaim berwarna hitam dengan aura yang sangat pekat. Michi yang sudah menyadari hal itu lantas menghadapinya untuk melindungi Mai. Kini Kota pun telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri dan akan selalu bertarung. Selain itu, akhirnya terungkap bahwa sosok Lapis ternyata adalah seorang Overlord dengan nama asli Samubis, di mana dahulu di antara para Overlord ada beberapa dari mereka yang ingin membuat buah pengetahuan. Namun hal itu malah menyebabkan bencana yang tak lain adalah lahirnya Kogane. Karena Kogane membuat para Overlord bertarung satu sama lain seperti yang terjadi saat ini pada Kota dan yang lainnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Saat Yami Gaim akan menyerang Lapis dan Mai, beruntungnya Yoko sampai tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Selain Yoko Minato, ternyata di sini Kaito juga berhasil diselamatkan Yoko di pertarungan sebelumnya. Kogane yang tak ingin menyerah lantas kembali henshin untuk menghadapi mereka. Sayangnya kekuatan mereka tak sebanding, sehingga sebelum Kaito dan Yoko dikalahkan, Mai memohon pada Lapis untuk menggunakan kekuatannya demi menyelamatkan Kota.
Walau sempat ragu, namun akhirnya Lapis bersedia dan memberanikan diri membebaskan kota dari pengaruh Kogane melalui alam bawah sadarnya. Dengan memperlihatkan masa lalu para Overlord dan menjelaskan alasannya menciptakan dunia itu yang tak lain agar manusia tak saling membunuh seperti yang terjadi pada para Overlord dahulu, Lapis akhirnya berhasil menyadarkan kota kembali. Setelah sadar, kota lantas melanjutkan pertarungannya melawan Kogane. Di sana kota pun tak mengakui Kogane adalah perwujudan dari buah emas yang asli. Walau sempat membuat Kogane terdesak, sayangnya Kogane berhasil melemparkan kota dan yang lainnya ke suatu tempat dengan kekuatan pasukan belalangnya. Belalang itu juga berubah menjadi seekor kuda untuk membantu Kogane menghajar semua rider di sana. Saat kota kembali terdesak, Lapis bertanya mengapa ia tak menyerah saja. Namun di sini kota pun menjelaskan bahwa walau manusia saling bertarung, namun ia percaya mereka juga akan belajar untuk saling mengerti satu sama lain. Dari pernyataan itu akhirnya Lapis mengakui bahwa kota lebih kuat dari yang ia bayangkan. Seketika itu juga kota berubah ke wujud Kiwami Arms-nya. Dengan kuda pemberian Lapis, Gaim pun berhasil memojokkan Kogane. Namun Kogane yang tak menyerah lantas mengerahkan kuda apinya untuk menyerang Gaim secara bertubi-tubi. Beruntungnya dengan mudah Gaim pun menghancurkan kuda api itu dan lagi-lagi Kogane berhasil dibuat terpojok, sehingga semua rider yang sempat lenyap berhasil diselamatkan kembali. Namun ternyata rider emas itu masih hidup dan membuat gawang raksasa dengan buah emas di dalamnya. Seketika itu juga Gaim dan Baron mengembalikan Lockseed mereka masing-masing. Sementara sikap Lapis yang telah berubah lantas diapresiasi oleh Sagara dengan memberikannya sebuah Lockseed. Dengan Lockseed itu mereka pun henshin secara bersamaan dan memulai pertarungannya dengan Kamen Rider Mars atau Kogane. Seketika itu Lapis memutuskan untuk menjadi bola yang akan mereka gunakan untuk mengalahkannya. Dengan kerjasama para rider, akhirnya Kogane berhasil dikalahkan oleh tendangan Gaim dan tusukan tombak dari Lapis yang sekaligus menghancurkan buah emas raksasa itu. Saat semuanya berakhir, kota kembali tersadar di Zamaue City yang sudah hancur seperti yang ada di awal film. Sehingga kota menduga semua yang ia alami sebelumnya hanyalah sebuah mimpi. Tak lama kemudian Lapis muncul dan meminta maaf pada kota atas apa yang terjadi sebelumnya. Karena bantuan kota sebelumnya, akhirnya ia mengerti dan bisa beristirahat dengan tenang. Kota yang sedikit bingung akhirnya sadar setelah Lapis menghilang, bahwa ternyata selama ini Lapis telah berjuang sendirian di dunia Overlord seperti yang terjadi pada kota saat ini. Walau begitu, kota bertekad untuk mengembalikan kedamaian di dunia itu. Di akhir film kita diperlihatkan gelang dan tombak Lapis yang telah terkubur di tanah, lalu film pun selesai. Demikianlah alur movie Kamen Rider kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.